We believe art is for everyone. Desire to create is part of what makes us human. The day the iPad was announced, we founded Procreate because we could see its incredible potential for creativity. Apple Pencil was a breakthrough for artists, and now Apple Pencil Pro completely transforms the painting experience in Procreate. With Barrel Roll, we can create brushes that respond in entirely new ways. Artists can roll to automatically change size, introduce color, and much more. With Apple Pencil Squeeze, you can target actions without even touching the screen. You can activate shortcuts with all of your favorite brushes and tools. Or you can hover over your canvas and simply squeeze to select the layer that you wish to work on, speeding up navigation on even the most complex projects. Hundreds of tracks and all of your changes happening in real time. Want to watch a story? It's a good one. When Netflix arrived 25 years ago, the net looked a lot like this, and the flicks looked a lot like that. And then, hey, Netflix shows up. Go to Netflix.com, make a list of the movies you want to see. It's easy. Suddenly, millions of DVDs are flying through the mail. I never returned this one. That's on me. But at a certain point, DVDs just couldn't keep up. Luckily, by that time, the internet could. Streaming was born, and binge became the new way we watch stuff. And it gave everyone something to talk about. They about to go crazy in this prison, man. Because they'd never seen a show with a cast like this, or like them, or been able to watch in any language they want. Los amigos no mienten. 彼氏は嘘つくの。Sie weiß, dass ich lüge. Soon enough, this group of friends had a huge following. People were trying new foods. Embracing new role models. Some were inspired to walk around blindfolded, which honestly was very frightening. Please don't do that again. And suddenly, everyone is playing chess, even though most just wanted to, Netflix and chill? What is it? Because, you know, crazy things happen when the world watches stuff together. So how did Netflix get here in 25 years? Hi. From DVDs in the mail to entertaining the entire world. It's thanks to you, the fans, who found something unexpected to love and turned it into something incredible. But that's the thing about Netflix. You never really know what's next. Lapar, pengen yang tali bang? Satset, pakai Gojek. Lupa bawa dompet? Satset, pakai Gojek. Mau pergi nobar? Satset, pakai Gojek. Kena macet, butuh yang satset-satset, pakai Gojek. Lupa beli cemilan? Satset, pakai Gojek. Mau jadi sultan di Mandalika? Satset, pakai Gojek. Semua bisa, semua cepat, satset-satset, kayak pembalap. Ketinggalan yang penting, satset bisa dong pakai Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai digital marketing yang digunakan pada perusahaan. Nah, yang pertama yaitu pada perusahaan Apple Inc. Perusahaan Apple Inc. merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California. Perusahaan ini merancang, mengembangkan, dan juga menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak, komputer, dan juga layanan daring. Media dan bentuk digital marketing yang digunakan pada perusahaan Apple Inc. sendiri yaitu User Generated Content atau UGC. Selanjutnya yaitu tujuan pada perusahaan Apple Inc. Tujuan dari perusahaan Apple Inc. sendiri dituangkan dalam visi dan misi dari perusahaan ini. Visi dari perusahaan ini berbunyi bahwa kami percaya bahwa kami berada di muka bumi untuk membuat produk hebat dan itu tidak akan berubah. Kami di sini untuk membuat produk terbaik di dunia dan meninggalkan dunia lebih baik dari yang kami temukan. Dari visi perusahaan ini yaitu berusaha untuk berinovasi dari produk-produk yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu misi dari perusahaan ini, yaitu untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik kepada pelanggannya melalui perangkat kelas, perangkat lunak, dan juga layanan yang inovatif. Sehingga tujuan dari perusahaan ini adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam menciptakan inovasi-inovasi produk yang terbaru. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dari User Generated Content atau UGC. Yang pertama ada otentik dan terpercaya. Jadi, otentik dan terpercaya di sini maksudnya adalah
setiap pelanggan itu pasti melihat dari review-review yang sudah ada. Yang kedua yaitu konsumen akan merasa diutamakan. Maksudnya di sini adalah setiap konsumen itu diberikan kebebasan dalam berpendapat mengenai digital marketing yang digunakan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu produk akan terekspos oleh siapapun dan kapanpun. Jadi UGC ini memberikan bantuan kepada konsumen untuk mengekspos barang atau produk sehingga dapat terekspos ke masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari user generate content atau UGC. Nah, yang pertama yaitu pembuatan website UGC sendiri itu lebih mengutamakan pada bagian front end tetapi bukan back end. Nah, yang kedua yaitu konten spam yang mungkin akan lebih banyak terlewat, namun ini sangat jarang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu terlalu banyaknya tim yang memonitoring aktivitas UGC ini sehingga tidak menyalahi seluruh peraturan yang dibuat dari UGC. Yang selanjutnya yaitu anggota yang terdaftar dalam website ini terlalu banyak sehingga menjadi faktor keberhasilan dari UGC. Yang terakhir yaitu biaya yang digunakan dalam UGC ini terlalu besar sehingga banyak menggunakan fitur yang ada di dalam website sendiri. Yang selanjutnya perusahaan Netflix. Netflix Inc. merupakan salah satu perusahaan industri film yang berbentuk divisi yang berasal dari Amerika Serikat. Netflix menyediakan produk berupa film, serial, dokumenter yang berasal dari beberapa negara. Yang selanjutnya tujuan Netflix yang tertuang dalam visi misi Netflix, sedangkan visinya sebagai penyedia layanan hiburan terbaik di dunia, sedangkan misinya mempunyai izin atas konten hiburan di seluruh dunia. Yang kedua, membuat pasaran yang dapat ditembus oleh para pembuat film. Yang ketiga, membuat para pembuat konten di seluruh dunia menemukan penikmatnya. Media dan bentuk digital marketing Netflix. Yang pertama, pemasaran media sosial. Media sosial adalah tempat di mana orang-orang dari setiap kelompok hadir. Beberapa dari mereka menggunakannya untuk dapat menghibur, sementara yang lain menggunakan untuk membuat konten. Umumnya ada dua cara. Yang pertama, organik dan iklan. Netflix tidak hanya melakukan cara biasa dalam memasarkan kontennya, itu juga banyak promosi di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram. Motif Netflix adalah membuat konten untuk media sosial yang relevan dan menarik. Sedangkan untuk pemasaran India, mereka tahu betapa tulisan yang unik dan lucu dapat membantu mereka mendapatkan pengagum. Jadi, mereka umumnya membuat lelucon tentang film, acara TV terkenal, dan karakter serta mempekerjakan talenta muda yang memahami seni membuat meme. Yang selanjutnya pemasaran influencer. Netflix menggunakan pemasaran influencer lebih dari siapapun dibandingkan ini. Dengan strategi ini, Netflix dapat menjangkau audiens Gen Z dan milenial yang semakin meningkat, yang lebih condong ke influencer yang mereka gunakan dibandingkan iklan apapun yang meningkatkan tenaga penjualan di dalamnya. Netflix menggunakan teknik pemasaran influencer untuk memanfaatkan kehidupan generasi baru. Seperti halnya pemasaran influencer, mereka dapat menjangkau hak layaknya luas dan dengan kolaborasi
Dengan influencer, mereka mempublikasikan konten mereka ke seluruh dunia. Yang selanjutnya, pemasaran konten regional. Pemasaran regional juga dapat membuat konten menjadi viral di wilayah atau negara tertentu. Produsen membuat konten ini dalam berbagai bahasa untuk meningkatkan jumlah konsumen, dan sebagai hasilnya kemungkinan konten tersebut menjadi viral. Netflix juga mengembangkan variasi konten yang didubbing untuk menghidupkannya kembali dalam jangka panjang. Netflix mulai mempromosikan salah satu serial terkenal 13 Reasons Why di media sosial pada tahun 2016. Edisi sulih suara serial ini tersedia dalam bahasa Hindia dan Malayalam. Salah satu alasan untuk membuat konten tersedia dalam berbagai bahasa adalah karena pemirsa merasa mudah untuk mengkonsumsinya. Selain itu, untuk mempromosikan kontennya, mereka juga menggunakan media sosial. Pemasaran konten yang dipersonalisasi. Karena perpustakaan kontennya yang luas, Netflix memiliki penggemar di seluruh dunia. Di Netflix, pengguna dapat memilih beragam film dan acara TV asing. Saat Anda menonton film atau episode televisi di Netflix, platform akan memilih semua konten berdasarkan preferensi genre Anda dan menampilkannya di halaman beranda Anda. Hasilnya, setiap pelanggan menerima serangkaian rekomendasi yang berbeda, dan ketika pengguna menentukan konten yang mereka sukai, mereka menjadi lebih setia dalam platform tersebut. Yang selanjutnya, desain situs web. Kesan pertama penggunaan terhadap suatu platform menentukan apakah mereka akan menikmatinya. Inilah sebabnya mengapa UI sangat penting untuk membantu pelanggan mereka disambut segera setelah mereka mengunjungi platform Anda. Perusahaan menghabiskan banyak uang untuk perbaikan UI dan UX dalam situs web dan aplikasi mereka guna meningkatkan konversi. Cara Netflix melakukan UI dan UX, pelanggan dapat menentukan peringkat acara TV dan film di situs web Netflix berkat desainnya yang ramah penggunaan. Algoritma Netflix menghitung berdasarkan riwayat tontonan Anda konten apa yang muncul di feed Anda. Untuk meningkatkan pengalaman klien, mereka telah mengoptimalkan setiap halaman menggunakan pengoptimalan di tempat. Untuk memudahkan klien, mereka merancang situs web mereka untuk menampilkan informasi berdasarkan judul, nama aktor, dan bahkan nama sutradara. Untuk menambahkan elemen penyesuaian yang berada di situs web mereka, memiliki insurer terbaik di dunia. Yang selanjutnya, pemasaran email. Pemasaran email adalah jantung dari pemasaran digital. Ini adalah salah satu teknik pemasaran tertua dan paling diremehkan, dengan tingkat konversi rata-rata sebesar 5%. Ketika perusahaan meminta alamat email Anda, mereka meminta izin untuk
memasarkan kepada Anda. Saat Anda mengirim ID email Anda, mereka mulai membina Anda dengan nilai-nilai dan informasi penting di kontak masuk Anda sambil memasukkan penawaran mereka juga. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pemasaran digital Netflix. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh pemasaran digital Netflix yaitu 1. Kesadaran merek, 2. Penghematan biaya, 3. Fleksibilitas, 4. Data drive, 5. Global reach. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh pemasaran digital Netflix yaitu 1. Kompetensi tinggi, 2. Ketergantungan, 3. Kesadaran merek yang tinggi, 4. Ketergantungan data konten, 5. Kesadaran merek yang berbeda. Selanjutnya Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai sektor informal di Indonesia. Nah, kegiatan Gojek bertumpu ada pada 3 nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Selanjutnya itu tujuan Gojek. Adapun tujuan Gojek itu memiliki visi misi tersendiri. Visinya yaitu membantu memperbaiki barang kereta. Selanjutnya yaitu tujuan Gojek. Tujuan Gojek memiliki visi dan misi tersendiri. Visinya yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti mengirim dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Sedangkan visi yang dimiliki oleh tujuan Gojek yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, dan memberikan layanan prima dan sosial yang bernilai tambahan dan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai media dan bentuk digital marketing Gojek. Yang pertama yaitu ada aplikasi mobile, yang kedua media sosial, yang ketiga SEO, Search Engine Optimization, yang keempat teknologi terkini. Adapun mengenai kelebihan dan kelemahan pemasaran digital Gojek. Kelebihannya ada personalisasi, ada biaya yang lebih terjangkau, menghitung akurasi media, dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun kelemahannya dari pemasaran digital Gojek, yang pertama ada target pasar harus melek teknologi, yang kedua ada kemunculan iklan yang tidak diinginkan, yang terakhir yaitu keterbatasan cakupan target. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.